Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Coba tolong diingatkan ya teman-temannya buat segera join lagi. Nah, berarti di sini kita masih sama ya menggunakan hukum Gauss. Di sini kita bagi 3 bagian tadi ya, bagian 1, 2, dan 3. Nah, ini sama semua. Oke, sama semua ya di bagian A tadi. Volume silindernya tuh PR kuadrat L. Nah, karena dia bagian B itu jaraknya lebih besar dari jari silinder atau di luar silinder, berarti R-nya di sini tetap ya, tetap dengan jari-jari silindernya. R-nya tetap R besarnya. Oke. Jadi rho dikali Pi dikali R kuadrat, si jari-jari silinder, dikali panjang silindernya, kemudian dibagi epsilon 0. Nah, sekarang kita punya persamaannya ini, medan listrik dikali luas selimut tabung, itu 2pi RL, sama dengan rho dikali Pi dikali R kuadrat dikali L dibagi epsilon 0. Oke, ini bisa kita coret Pi-nya dan L-nya. Kedua ruas ada sama ya, berarti saling meniadakan. Nah, sekarang kita dapatkan medan listrik sama dengan rho dikali R di sini jari-jari silindernya, kuadrat dibagi 2R. Nah, R dikali epsilon 0. Nah, di sini kebayang ya, kenapa nih? Yang di sini luas dari ininya, yang luas ini kita R-nya tetap yang kecil. Karena apa? Karena dia yang bagian silinder ini, gitu. Silinder ini makanya R-nya kecil, yang itu nanti di bagian B, kita ubahnya, gitu. Rho R kuadrat, kayak gitu ya, paham ya? Jadi, oke, coba saya jelaskan lagi. Untuk bagian B itu kan kita mau cari medan listrik di luar silinder, otomatis dia lebih besar dari jari-jari silindernya gitu. R-nya itu lebih besar dari jari-jari silindernya. Makanya kita tinjau yang saya gambarkan ini yang tintanya berwarna biru gitu. Oke, ini ya bagian ini yang mau kita cari kuat medan listriknya di luar silinder. Tuh. Nah, volume silinder di sini berarti volume silindernya itu pi R kuadrat dikali R. R-nya yang mana? R-nya yang di bagian ini, ya, bagian dari jari-jari silindernya, R besarnya. Gitu. Di bagian silindernya yang ini, R besarnya. Kemudian untuk dari eh, luas dari selimut tabungnya itu kan 2 pi R L, R kecil. Nah, berarti ini yang bagian si apa namanya? Yang ini nih, yang bagian di luar silinder yaitu silinder yang berwarna tinta berwarna biru. Nah, makanya 2pi RL. R-nya itu si bagian luar jarak, bagian di luar silindernya. Gitu. Oke, itu ya. Next, itu bagian A udah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang B. Nah, bagian yang B, kita mau mencari medan listrik di R-nya 0,2 cm dan di R-nya 0,6 cm. Tadi dari persamaan apa? Ya, kenapa? Dari persamaan yang udah kita buat ya di bagian A gitu. Nah, ini kan jari-jari silindernya 0,4 cm. Dan berarti kalau 0,2 itu kurang dari jari-jari silindernya 0,2, 0,4, berarti kita yang untuk R 0,2 cm ini pakai persamaan medan listrik di dalam silinder. Kemudian kalau mencari medan listrik di R-nya 0,6 cm, berarti kita pakai persamaan yang medan listrik di luar silinder gitu. Nah, untuk mungkin ini tinggal masukin aja ya nilai dari komponennya. Kemudian kita fokus dulu yang di bagian ini nih. Di bagian yang di luar silinder, medan listrik di R sama dengan 0,6 cm. Ini kan di persamaan ini ada R besar dan R kecil. R besar ini berarti jari-jari silindernya yang nilainya 4 kali 10 pangkat minus 3.
meter. Oke. Kemudian R kecilnya itu mana? R kecilnya itu jarak dari kuat medan listrik yang mau kita hitung. Jadi medan listrik untuk ini kan kita mau hitung di jarak 0,6 cm. Maka R kecil ini kita masukkan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Oke, sampai sini tinggal kita masukin aja komponennya. Persamannya kan udah kita turunkan ya di bagian A tadi. Oke, berarti di sini udah tinggal matematisnya aja. Jadi hati-hati ya untuk menghitungnya, karena ini cukup banyak komponennya gitu. Oke, ini untuk soal nomor 4. Gimana, ada yang ingin ditanyakan ya untuk soal nomor 4? Paham ya? Nanti dipelajari lagi gitu, diulang lagi yang udah kita bahas. Oke. Coba kita lihat lagi di soal selanjutnya. Oke, soal nomor 5 itu mampu mengaplikasikan hukum Gauss untuk kasus simetri bola. Nah, kalau yang nomor 5 ini kasusnya bola ya, bentuk objeknya bola. Coba kita lihat soalnya. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari A diberi muatan listrik 2Q. Nah, oke, yang A itu yang mana? Bolanya yang ini ya, yang di dalam. Kemudian sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C yang diberi muatan minus Q. Nah, ini di dalam bola ini ada di dalam ya, pusatnya jari-jari A, itu konduktor pejal, kemudian di luarnya ada berongga, si konduktor berongga gitu. Kalau berongga berarti bolanya dalamnya kosong ya, kosong, makanya ini kita gambarkan garis putus-putus bola berongga. Kalau bola pejal tahu ya definisi bola pejal berarti dia ada isinya gitu di dalamnya, nggak kosong kalau bola pejal. Oke, kemudian diletakkan konsentris dengan bola logam pejal seperti pada gambar di samping. Nah, yang ini daerah 3 ini apa namanya? Bola logam. Oke, bola logam. Bola logam pejal. Oke, yang ditanyakan yang A besar medan listrik, yang B muatan total, yang C gaya yang dialami muatan tersebut, yang D apakah muatan Q pada titik 4 mempengaruhi medan listrik pada daerah 2. Oke, coba kita bahas satu persatu. Oke, diikuti ya. Oke, pelan-pelan diikuti soal nomor 5 cukup banyak ternyata. Yang kita bahas satu persatu dimulai dari yang A dulu, yaitu besar medan listrik di daerah 1, 2, dan 3. Jadi medan listriknya di daerah 1, ini daerah 1 yang di dalam bola pejal, daerah 2 itu bola berongga, daerah 3 itu bola pejal logam, dan daerah 4 itu di luar dari bola semua ini. Gitu. Nomor 4, daerah 4 itu enggak ya? Saya cuma ngasih tahu bahwa daerah 4 itu di luar gitu. Oke, kita lihat dulu daerah 1. Daerah 1 itu berarti jaraknya R itu kurang dari A. Gitu ya. Yang benar ya, karena kurang dari A. Karena bola pejal ini jari-jarinya A gitu. Berarti di sini muatannya itu sama dengan 0. Q enclosed-nya ya. Muatan yang terlingkupinya itu 0. Nah, berarti kalau muatannya 0, tadi ya konsepnya kan kita udah bahas di 1. Kalau muatannya 0, berarti medan listriknya itu 0 gitu. Nah, selanjutnya daerah kedua tuh kalau kita lihat di gambar ya, daerah kedua itu mati ini ya, tepat di bola berongga. Itu R-nya kurang dari jari-jari B dan lebih besar dari jari-jari A, gitu. Ini berarti muatannya di sini ada apa?
muatannya ada 2Q, 2Q ya. Nah, kita menggunakan hukum Gauss, integral tertutup E dot dA sama dengan Q n close per epsilon 0. Muatan yang ada di dalam permukaan Gaussnya itu 2Q dibagi epsilon 0. Kemudian E dikali medan listrik dikali luas permukaannya. Nah, ini kan bola ya, berarti luasnya itu 4πr kuadrat, luas permukaan bola di sini. Sehingga kita dapatkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali 2Q per R kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau kalian ingat ya, K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 gitu. Jadi kita bisa ubah 1/4 pi epsilon 0 jadi K. Oke, kemudian yang daerah 2 udah, sekarang daerah ketiga. Daerah ketiga itu bagian ini ya, bola pejal logam. Yaitu R-nya kurang dari jari-jari C, ini jari-jari C, dan lebih besar dari jari-jari C. Nah, berarti di sini key enclose-nya ya, muatan yang ada di dalam daerah 3 itu ada 2Q ditambahkan dengan minus 2Q gitu. Oke, berarti ini karena seimbang muatan positif dan negatifnya, berarti key enclose-nya 0. Nah, 0, kalau muatannya 0, berarti kita dapatkan medan listriknya 0 gitu. Nah, ini untuk yang bagian A. Clear ya, untuk bagian A. Kemudian yang bagian B, muatan total pada R sama dengan 2, R sama dengan B, dan R sama dengan C. Nah, setelah tercapai kesetimbangan gitu. Tadi di soal muatan yang ada di pusat bola atau di dalam bola yang ini, bola pejal pusat ini, itu kan 2Q. Kemudian muatan yang ada di B itu minus 2Q, dan muatan yang ada di bagian C itu yang muatan di bagian daerah dari C itu Q nilainya. Nah, kemudian selanjutnya yang bagian C, gaya yang dialami oleh muatan tersebut apabila sebuah muatan Q diletakkan pada titik 4. Gitu ya, yang berjarak 1,2 dari 1,2 kulom, 1,2 C, maaf, 1,2 C dari pusat bola gitu. Nah, bayangin tadi objek kita kan ini. Kemudian kita mau naruh sebuah titik muatan pada titik 4. Titik 4 mana? Ini titik 4 ya, yang ada di luar objek kita. Berarti kita taruh muatan Q di sini, sembarang di sini. Kemudian kita buat permukaan Gauss-nya yang titik putus merah-merah ini. Nah, ini permukaan Gauss-nya gitu. Nah, kita mau cari gaya ya. Hubungan gaya dengan muatan dan juga medan listrik bisa menggunakan persamaan ini. Gaya sama dengan muatan dikali medan listriknya gitu. Nah, ini udah nggak asing lagi, udah familiar lah dengan persamaan ini, udah disampaikan juga di SMA, di kelas besar juga kalian udah dapat pasti. Nah, jadi F sama dengan muatan, kemudian medan listrik itu ya, bisa juga dari ini, K dikali Q per R kuadrat gitu. Q ini muatannya, dibagi dengan jaraknya. K tadi konstanta ya, konstanta yang nilainya 1/4 pi epsilon 0. Ini juga ada nilainya, sebenarnya nanti bisa dicek aja berapa nilai K. Oke, berarti kita bisa tulis gaya sama dengan K dikali muatannya, ya, dikali Q. Muatan juga dibagi R kuadrat gitu. Nah, di sini R-nya kita masukkan, kan yang berjarak, R itu kan jarak 1,2 C tadi. Kita masukkan di sini 1,2 C dikuadratkan. Jadi kita dapatkan gayanya sama dengan K dikali muatan dibagi 1,44 C kuadrat di satuannya N ya. Ini N itu satuan Newton, bukan besaran. Ya, satuan gaya itu Newton gitu. Oke, next yang bagian D. Yang bagian D itu apakah muatan Q pada titik 4 tersebut mempengaruhi medan listrik pada daerah 2? Nah, kalau misalnya kita, tadi kan di bagian C itu kita mau naruh muatannya di titik 4 ya, di daerah 4 atau di luar. Nah, apakah muatan ini mempengaruhi pada daerah kedua? Nah, daerah 2 itu berarti yang bola berongga gitu. Apakah mempengaruhi? Karena muatan Q yang ada di titik 4 ini tidak mempengaruhi medan listrik di titik 2
tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena tidak ada di dalam permukaan Gauss gitu. Yaitu R kurang dari B dan kurang atau lebih besar dari A gitu ya. Karena muatan Q ini nggak di dalam permukaan Gauss di daerah kedua gitu. Jadi tidak mempengaruhi gitu ya. Itu untuk yang bagian D. Muatan Q tidak mempengaruhi medan listrik yang di titik 2. Karena di titik 2 ini permukaan Gauss-nya itu di R kurang dari B, ya di dalam sini kurang dari B dan lebih besar dari A gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 5. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, dari soal nomor 5, dari A, B, C, dan D tadi. Sampai di sini gimana? Bisa mengikuti nggak untuk eh, pembahasan soalnya, kelas tutorialnya? Gimana, ada yang tanyakan nggak? Tidak, Kak. Belum ada, yakin? Oke, Sejauh ini belum. belum ada ya. Oke, mungkin itu dulu ya, udah jam setengah 10. Sebelum kita akhiri, silahkan kita dokumentasi dulu ya sebentar. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Oke, jangan keluar dulu ya, nanti absen. Saya belum taruh link absennya. Jangan keluar dulu. Oke, silahkan teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya, kita dokumentasi sebentar. Nah, nanti yang bagi yang ketinggalan gitu ya, atau suara saya putus-putus di tempat kalian, bisa dipelajari lagi ya, diulang lagi materinya di rekaman tutorial. Gitu. Nanti saya sharing linknya. Link rekaman tutorialnya sembari dilengkapi ya catatannya gitu. Dan nanti di akhir apa namanya udah tinggal review aja gitu materinya. Nah, udah dicicil dicatat selama kelas. Oke, coba dinyalakan dulu kameranya. Ini masih ada yang belum menyalakan kamera. Oke, kalian ada kelas lagi nggak habis ini? Jam 10? Ada. Apa-apa. Jam berapa? Kak, kelas online. Jam Jam berapa? 10. Online atau enggak? Offline, Kak. Oke, bentar lagi ya. Nanti kita ambil gambar dulu. Oke, yang lain bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke, ini dari slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Next, slide yang kedua.
Kak, mohon maaf Kak. Ya, kenapa? Kita Kak, boleh ya Kak? Soalnya titiknya tuh pada rusak, pada gak ada bersinyal gitu Kak. Kenapa? Kita ini kan bisnisnya punya Safa ya Kak. Nah ini yang Maharani sama Bernice Natalia itu device-nya bermasalah gitu Kak. Jadi kita ini akunnya udah nggak apa-apa kan Kak? Oh, ya nggak apa-apa. Itu kalian satu itu tempat tinggal bareng. Iya Kak. Oke, udah nggak apa-apa. Itu kenapa emang masalahnya? Device-nya kenapa? Aku yang tadi ini Kak, apa namanya di grup bilang laptopnya mati. Sinyalnya Oh, Kak di sini lagi. Maksudnya bermasalah. ya udah nggak apa-apa. Nanti di prepare lagi ya buat selanjutnya. Oke, Oke Kak. nah slide yang ketiga. Kayak nyalain dulu kameranya yang lain. Ya sebentar, jangan dimatiin dulu kameranya. Hmm, Oke, sebelum ditutup, nanti pas akhir, jangan lupa isi absensi ya. Ini saya kirim linknya di kolom komentar. Tunggu dulu. Nah, nanti bisa diisi ya. Presensi kehadirannya itu ada namanya, nama lengkap kalian, sesuai yang ada di siakat, tulis NIM-nya, kemudian pertemuannya ya, pertemuan tutorial keberapa, selanjutnya kesan dan pesan. Nah, kesan dan pesan diisi setiap per pertemuan gitu. Jangan lupa diisi, jangan jangan sampai nggak diisi gitu. Jadi sebagai bahan masukan saya untuk mengajar di selanjutnya gitu kan, saran-saran dari kalian, siapa tahu yang efektif seperti apa, yang menurut kalian lebih bagus seperti apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tulis saja kesan dan pesannya per pertemuan gitu. Oke, jangan lupa diisi presensinya. Mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan tutorial hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung ditanyakan atau disampaikan di WhatsApp grup kelas tutorial gitu. Oke, saya tutup dulu. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih Selamat Kak. pagi.